Materi sudah saya kirim di SIM ya. Iya Pak. Oke. Ya. Berkaitan dengan campur tangan negara. Ya. Ini terkait dengan ini sebenarnya campur tangan negara itu sudah sejak zaman Rasulullah, gitu ya. Dan juga Ibnu Taimiyah itu pada tahun 1200 Masehi, berarti sekitar 800 tahun yang lalu, itu juga sudah menyinggung soal campur tangan negara ini, bahwa negara punya kewenangan untuk terlibat dalam persoalan ekonomi rakyat. Oke, kita mulai dari pendahuluan. Ya. Bisa didengar suara saya? Sama. Sudah, Pak. Oke, ya. Nah, menurut Islam, negara itu memiliki hak untuk campur tangan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu, ya, baik untuk mengawasi kegiatan maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu. Ini kaitannya dengan campur tangan negara. Saya mengambil dari bukunya Azhar Basir terkait dengan garis besar ekonomi Islam. Dia menegaskan bahwa untuk mencegah, ya, terjadinya kepincangan-kepincangan kehidupan masyarakat, maka negara perlu campur tangan dalam bidang ekonomi. Ini dalam rangka agar kepincangan-kepincangan itu tidak terjadi dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Kemudian selanjutnya dia juga menegaskan bahwa sistem ekonomi akan bisa tegak, atau berjalan dengan baik jika memenuhi tiga unsur. Ya, memenuhi tiga unsur yang saling berkaitan. Yang pertama adalah unsur kejiwaan yang tumbuh dari iman dan landasan-landasan akidah yang mendorong timbulnya kegiatan-kegiatan dengan tujuan moral, kemasyarakatan, dan kemanusiaan. Ya. Yang pertama di sini unsur kejiwaan yang tumbuh dari iman. Jadi ini untuk tegaknya sistem ekonomi Islam itu faktor iman, faktor akidah itu menjadi landasan penting. Mengapa demikian? Ya, kalau masyarakatnya itu imannya baik, akidahnya baik, maka diberikan arahan, diberikan petunjuk, ya, itu akan mudah. Manut gitu ya. Diberikan arahan yang benar, yang baik itu manut. Disuruh berbuat baik, maka dia akan melakukan berbaik. Diminta untuk meninggalkan yang buruk, ya meninggalkan yang buruk. Nah, ini kalau masyarakat itu memang akidahnya baik. Coba bayangkan kalau masyarakatnya itu masyarakat abangan, katakanlah begitu ya. Ini minjam bahasa aja. Masyarakat yang akidahnya lemah gitu. Apalagi masyarakat yang tidak berakidah gitu. Maka sulit untuk diajak baik gitu. Atau untuk dicegah melakukan yang buruk itu juga sulit gitu. Anut karpe dewi, karena dengan kadar iman yang rendah atau yang bahkan yang jauh dari iman itu, mereka tidak
yakin adanya yaumul hisab itu, sehingga ya apa saja dia lakukan gitu. Kemudian yang kedua, unsur yang kedua adalah kaidah-kaidah tata aturan yang apabila dilaksanakan menjamin lahirnya masyarakat yang mempunyai gairah kerja, rasa keadilan dan solidaritas yang tinggi, dengan tetap memperhatikan kenyataan adanya perbedaan kesungguhan kerja dan kemampuan perseorangan di antara para anggotanya. Nah, ini aturan-aturan. Ya. Masyarakat beriman saja tidak cukup. Ya. Maka perlu juga aturan-aturan. Nah, dengan aturan ini mengarahkan, gitu ya. Dengan aturan ini mengarahkan supaya juga orang itu punya persepsi yang sama, gitu. Sehingga dalam pelaksanaannya ya bisa satu arah. Ya, kalau tidak ada aturan yang jelas, kaidah-kaidah yang jelas, maka orang akan benar menurut dirinya sendiri, gitu. Sehingga satu dengan yang lain bisa tabrakan. Ya. Oleh karena itu, masyarakat dengan landasan kita yang baik, adanya aturan yang baik. Dan itu ternyata juga tidak cukup. Ada aturannya, orangnya baik, kemudian tidak ada yang ngawasi, gitu. Ini juga belum tentu hal yang baik itu dilaksanakan dengan baik, karena tidak ada yang ngawasi. Maka unsur yang ketiga menjadi penting, yaitu penguasa, gitu. Ya. Jadi penguasa yang berusaha untuk tegaknya keadilan, melindungi kepentingan perorangan dan masyarakat, serta menjamin terwujudnya keseimbangan dan kecukupan dalam kehidupan masyarakat. Nah, ya. Ada yang ngatur, ada yang nyemprit, ya. Ada yang mengingatkan, kemudian ada yang menghukum jika terjadi pelanggaran-pelanggaran. Nah, terkait dengan ini, maka Islam memberi kewenangan kepada penguasa untuk mengadakan peraturan-peraturan, dan apabila diperlukan, penguasa dibenarkan untuk menggunakan kekuatan guna terlaksananya peraturan-peraturan yang dikeluarkan. Ya, orang nggak bayar zakat, ya ditegasi. Orang nggak bayar pajak, ya ditegasi, gitu. Orang melanggar ketentuan-ketentuan yang membahayakan orang, ya, orang katakanlah melakukan penimbunan, ya kalau tidak ditangkap, tidak diadili, ya terus merusak, gitu. Maka ini bisa menggunakan kekuatannya. Misalnya juga kaitannya dengan merebaknya perjudian, merebaknya prostitusi, gitu misalnya. Itu tidak mungkin perorangan mencegah. Yang bisa mencegah, bisa memberantas, ya dari yang punya kekuatan, yaitu pemerintah, gitu, melalui aparatnya. Jadi tiga unsur ini saling berkaitan, ya, saling berkaitan. Ekonomi Islam akan bisa berjalan baik jika tiga unsur ini dipenuhi. Kemudian menurut Yusuf Qaradawi, ini lebih lanjut tentang campur tangan negara. Negara itu mempunyai tugas mengubah teori menjadi undang-undang, menjadi kenyataan. Jika ada teori yang baik yang bisa diimplementasikan, maka negara mengupayakan apa yang baik dari teori itu kalau berguna, ya maka dicoba dilaksanakan. Kemudian mengubah norma menjadi undang-undang. Norma-norma yang baik, maka dijadikan undang-undang.
Nah, untuk bisa membawa kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Nah ini tentunya kalau sekarang membuat undang-undang itu kalau di negara kita ya kan ada dewan gitu ya. Maka ini tugas dewan untuk bisa mengawal ke sana gitu. Dengan norma-norma yang baik itu bisa menjadi undang-undang dan mengikat masyarakatnya untuk kebaikan. Kemudian memindahkan keindahan etika menjadi praktek sehari-hari. Sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, bagaimana kemudian bisa menjadi praktek sehari-hari. Nah ini tugas negara di sini. Adalah tugas negara membuat satu badan khusus yang bertugas mengawasi dan meningkatkan kualitas ekonomi, mengadili orang-orang yang melanggar dan menegur orang-orang yang lalai. Jadi dalam hal ini menurut Yasir Qaradawi, negara juga bertugas menegakkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh individu dan mencegah dari mereka segala perbuatan yang haram, khususnya dosa-dosa besar. Ya, termasuk perzinahan, riba, perjudian dan sebagainya ya, komer ya dan sebagainya. Oke, di sini ada gambaran bahwa negara itu punya kewenangan untuk itu. Nah, kemudian tentang landasan hukum syara. Ulama sebenarnya sepakat bahwa dasar hukum syara yang mengatur tentang kebolehan campur tangan negara dalam bidang ekonomi itu adalah sama sepakat, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Tetapi terkait dengan Al-Quran, terjadi perbedaan ayat mana yang jadi rujukan gitu ya. Ada yang menggunakan surat An-Nisa ayat 39, ada yang menggunakan ayat yang lain di sini, misalnya Al-Imran ayat 104 dan sebagainya. Nah, yang mengacu pada surat An-Nisa ayat 39, wa atiullah wa atur rasul la'alakum turhamun. Taati Allah dan taati Rasul dan ulil amri di antara kamu. Nah, di sini ada ulil amri. Ulil amri itu adalah pemimpin. Pemimpin di sini adalah penguasa, pemerintah. Nah, taatilah Allah, taatilah Rasul dan taati ulil amri. Nah, ini kan orang itu supaya mentaati ulil amri. Dalam pengertian ini, maka karena dia berhak ditaati, maka dia berhak mengatur gitu. Jadi ini nas ini dalam pandangan ulama ini memberikan hak campur tangan ya kepada pemerintah dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu. Ya, untuk menjaga masyarakat. Ya, ini kaitannya dengan menegakkan keadilan ya dalam masyarakat. Jadi nas ini juga diwajibkan atas semua umat Islam untuk taat kepada pemerintah mereka. Ulil amri adalah mereka yang melaksanakan kedaulatan hukum syara terhadap umat Islam. Nah ini dari supaya kita taat ulil amri, maka ulil amri punya kewenangan untuk mengatur rakyatnya. Kemudian yang lain itu surat An-Nisa Al-Imran ayat 104 dan An-Nisa ayat 75. Dalam surat Al-Imran ayat 104, hendaklah di antara kamu umat mengajak kepada kebaikan ya,
memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Mereka itu orang-orang yang beruntung. Nah, di sini umat yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Nah, ini umat ini termasuk di dalamnya dari para ahli tafsir menyebutkan termasuk dalam hal ini adalah pemerintah, penguasa gitu. Ya. Nah, mungkin kaitannya dengan amar ma'ruf, mengajak kebaikan, orang per orang itu mungkin lebih mudah, ya. Yuk kita bersedekah, yuk kita berzakat, yuk kita sholat, yuk kita beribadah dan sebagainya. Itu mungkin terasa lebih ringan. Itu pun tidak semua orang berani, apalagi terkait dengan mencegah yang mungkar gitu. Sebenarnya dalam kaitannya dengan dakwah Islam itu ya tidak cukup dengan hanya amar ma'ruf, tapi sebenarnya juga amar ma'ruf nahi mungkar. Itu bagaikan kalau kita terbang itu menggunakan dua sayap, satu mencegah yang mungkar, yang satu mengajak kepada kebaikan. Nah, untuk mencegah yang mungkar ini perlu kekuatan gitu. Kita mungkin tidak berani secara perorangan mencegah perorangan, misalnya orang sedang berjudi atau sedang sabung ayam, ya, sedang minum minuman keras, kan nggak berani dan bisa celaka bahkan, ya, berhadapan dengan orang-orang seperti itu. Kemudian orang sedang diprostitusi, dicegah gitu, perorangan, wah, itu bisa dipukuli dan bahkan bisa dibunuh. Apalagi mencegah orang sedang terlibat narkoba gitu. Nah, itu sangat membahayakan. Maka yang bisa melakukan hal ini ya yang punya kekuatan, yaitu pemerintah dengan aparatnya gitu, ya. Nah, ini termasuk dalam bidang ekonomi, ya. Kalau ada orang, misalnya ada saudagar yang menimbun barang, ya, sehingga terjadi kelangkaan dan kemudian harga akan menjadi tinggi. Ini yang bisa mengatasi ya pemerintah, tidak mungkin perorangan. Ya. Jadi ini pemerintah termasuk dalam kaitan dengan mencegah yang mungkar. Ini terkait dengan dasar adalah surat Al-Imran ayat 104 dan juga An-Nisa ayat 75. Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah, baik laki-laki maupun wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa, ya Tuhan kami, keluar kami dari negeri Mekah yang zalim penduduknya, dan berilah kami perlindungan dari hadirat Engkau. Ya. Ini juga kaitannya dengan dorongan orang itu untuk mencegah sesuatu yang baik, yang tidak baik, menolong orang-orang yang membutuhkan. Jadi ayat ini mengajarkan bahwa peperangan guna membela kepentingan orang yang tertindas dapat dibenarkan. Jadi peperangan membela orang-orang miskin, ya, memperjuangkan orang miskin, orang lemah, ini dibenarkan, ya. Ya, ini tentunya negara itu yang punya kekuatan. Jadi jangan sampai di sini ada
kesewenang-wenangan dalam bidang perekonomian yang mengakibatkan masyarakat yang lemah itu tertindas ya. Nah, terkait dengan mencegah sesuatu yang buruk itu perlu dilakukan. Ini contoh hadis Nabi yang mengajarkan ini perumpamaan orang yang menegakkan hukum-hukum Allah dan orang yang melanggarnya adalah ibarat suatu kaum yang mengadakan undian untuk naik kapal. Sebagian mendapat di bagian atas dan yang lain mendapat di bagian bawah. Orang yang menempati bagian bawah apabila akan mengambil air selalu melewati orang-orang bagian atas. Untuk tidak mengganggu orang-orang bagian atas itu, mereka berpikir lebih baik melubangi dasar kapal agar dapat langsung mengambil air. Nah, apabila orang-orang membiarkan keinginan mereka itu, niscaya mereka semuanya akan binasa, tenggelam. Tetapi kalau orang-orang itu melarang keinginan mereka, niscaya mereka semuanya selamat. Jadi bisa kita bayangkan di situ dalam sebuah kapal orang butuh air, itu harus ke atas, tetapi jalan pintas dengan cara melubangi kapal. Kalau tidak ada yang mencegah, maka ya orang melubangi, maka kapal itu akan tenggelam. Semuanya akan tenggelam. Jadi perbuatan buruk itu, perbuatan dolim itu, kalau tidak ada yang mencegah, semuanya akan kena dampaknya. Jadi hadis ini mengajarkan bahwa perbuatan-perbuatan yang tidak benar apabila dibiarkan dilakukan dalam kehidupan masyarakat, maka akibatnya adalah akan menimpa juga kepada anggota masyarakat lain yang tidak melakukan keburukan. Nah, oleh karena itu negara yang berkewajiban untuk memelihara keselamatan itu wajib juga mencegah hal-hal yang tidak baik pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat. Dan ini dalam surat Al-Anfal juga diingatkan, dan peliharalah dirimu dari siksa yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya. Jadi kalau dalam satu masyarakat itu ada yang sebagian berbuat zalim, yang kena hukuman itu bukan hanya yang zalim saja. Ya. Biasanya dalam masyarakat itu akan secara umum akan kena dampaknya dari perbuatan kezaliman itu. Kemudian dalam riwayat hadis juga terkait dengan campur tangan negara ini, menjadi dasarnya adalah hadis riwayat Muslim yang menceritakan bahwa suatu waktu Nabi berjalan melalui orang berjualan makanan yang ditaruh di dalam keranjang. Kemudian beliau memasukkan tangan ke dalam makanan itu dan terasa basah di bagian dalamnya. Kemudian beliau tanyakan mengapa makanan itu basah. Pedagang itu menjawab bahwa basahnya makanan itu terkena hujan. Nah, kemudian Nabi memerintahkan agar makanan yang basah itu diletakkan di bagian atas agar dapat dilihat orang. Dan beliau mengatakan, barang siapa melakukan kecurangan tidak termasuk golongan kami. Nah, ini Nabi termasuk sebagai kepala negara, dia mengunjungi pasar, mengecek pasar gitu. Ya, mengingatkan bagi mereka yang berusaha berbuat curang gitu. Tadi makanan yang basah ditaruh dalam, yang baik di luar, seolah-olah itu kan kemudian baik. Nah, itu kan merupakan perbuatan kecurangan. Kemudian di sisi lain selanjutnya juga diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Bar, ya, di sini setelah penaklukan kota Mekah,
Nabi mengangkat Sa'id bin Al-As sebagai pengawas pasar. Dalam hukum Islam, pengawasan negara dalam kegiatan perdagangan di pasar disebut sebagai hisbah. Ya, ada namanya lembaga hisbah. Nah, setelah Nabi wafat, pengangkatan pengawas pasar itu dilanjutkan oleh para khalifah. Kadang-kadang khalifah melakukan pengawasan sendiri di pasar seperti yang dilakukan oleh Khalifah Umar. Nah, dalam sejarah Islam, hisbah dalam perkembangannya menjadi salah satu lembaga kenegaraan yang mempunyai peran-peran tertentu dan petugas tertentu pula. Ya. Tugas utama lembaga hisbah adalah mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan berbagai bentuknya. Ya. Seperti curangan-kecurangan ya dalam penjahitan, kerajinan besi, perusahaan roti dan sebagainya, bahkan guru ya, pegawai-pegawai ini perlu adanya pengawasan. Ini dimasukkan agar mereka itu bekerja melayani masyarakat, itu dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini terkait dengan bahwa sejak Nabi itu sudah praktek campur tangan itu sudah dilakukan dengan cara di sini kaitan dengan ekonomi adalah mengawasi kegiatan pasar. Silakan kalau ada komentar sebelum kita lanjutkan. Silakan. Halo, masih dengar suara saya? Kasih, Pak. Nanti Pak. Ya, Bang, masih. Silakan kalau ada pertanyaan. Jelas atau tidak terdengar babar belas? Jelas, Pak. Nah. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Ya. Ya. Beberapa peran negara dalam perekonomian. Yang pertama, peran negara dalam menerapkan norma dan etika. Dalam kaitan dengan ini, negara harus mampu mengubah norma-norma menjadi undang-undang dan memindahkan etika menjadi praktek sehari-hari. Jadi di sini norma-norma yang baik yang membawa kebaikan kepada masyarakat ya sedapat mungkin diarahkan menjadi undang-undang. Nah, ini memang tugas yang tidak mudah ya, tugas yang tidak mudah. Ya, ini kalau di negara kita itu ada peran dewan gitu ya untuk menyiapkan undang-undang sehingga nanti bisa disahkan yang menjadi pegangan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, maka ya kalau kita memilih calon anggota dewan itu ya yang sebenarnya yang ngerti gitu ya, yang ngerti, yang bisa merumuskan sehingga menghasilkan undang-undang yang berguna bagi masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat gitu ya. Bukan yang ngasih duit kita gitu. Nah,
Jadi memilih mereka-mereka yang bisa memang membantu merebutkan undang-undang untuk kepentingan masyarakat banyak. Jadi ini penting ini ya, sehingga terbentuknya undang-undang yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dan negara. Ya, sesuatu yang baik, norma yang baik, etika yang baik diupayakan bisa menjadi undang-undang dan bisa menjadi praktek sehari-hari. Dan yang kedua, peran negara dalam masalah zakat dan riba. Dalam kaitannya dengan negara pengumpulan dan pembagian zakat. Nah, ini dicontohkan bahwa Abu Bakar memerangi orang-orang yang menolak mengeluarkan zakat, sebagaimana ia memerangi orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau mereka yang murtad. Jadi para pembangkang, mereka yang seharusnya membayar zakat tidak membayar zakat, itu dikejar ya. Nah, ini kenapa sampai demikian? Karena ini jangan sampai bahwa kas negara itu baitul mal kosong, sehingga kebutuhan masyarakat miskin yang membutuhkan itu tidak bisa terpenuhi. Nah, sebenarnya pengumpulan zakat itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Ya, pemerintah sebenarnya sebagai penyambung saja, ya. Itu ada hak orang miskin di atas harta orang kaya itu. Nah, sehingga negara dalam hal ini mengejar mereka-mereka yang tidak patuh membayar zakat. Nah, ini untuk kesejahteraan masyarakat luas. Kemudian terkait dengan masalah riba, ya. Nah, ini kalau negaranya negara Islam, ya maka pencegahan terjadinya praktek ribawi gitu. Nah, untuk negara kita bukan negara Islam dan menggunakan dual system ya, yang riba jalan, yang tidak riba juga jalan gitu. Ya. Maka di sini ya tergantung pada masyarakat Islam gitu. Ya. Yang taat kepada tuntunan Allah dan Rasulnya, maka dia akan mengikuti, akan menjauhi praktek ribawi gitu. Ya. Itu yang penting. Kemudian yang ini terkait dengan sudah jelas tentang larangan riba dan kaitannya dengan kewajiban membayar zakat itu. Kemudian yang ketiga memaksa menafkahkan harta. Nah, kita harus pahami bahwa masyarakat muslim adalah masyarakat yang saling menolong dan saling menyayangi, yang tidak membiarkan si miskin kelaparan sedangkan ia sanggup memberikan makan. Ini ada sandang, obat, dan pokok lainnya. Nah, negara berkewajiban memaksa orang yang mampu untuk menafkahkan sebagian hartanya guna mengentaskan kemiskinan jika itu memang diperlukan gitu. Jangan tadi kalau zakatnya mereka tidak pada bayar sehingga jatah orang-orang miskin ini tidak terpenuhi, maka penguasa bisa memaksa orang kaya untuk mengeluarkan hartanya untuk keperluan orang miskin ini. Ya tentunya ini dikarenakan kas negara kosong gitu kan, tidak memenuhi untuk keperluan itu, maka negara bisa memaksa. Kemudian yang keempat, melakukan pengawasan terhadap pasar. Nah, tadi sudah diceritakan dalam hadis tadi, Nabi seringkali mengunjungi pasar. Ya,
Dan kadang-kadang beliau memberikan nasihat, kadang-kadang memberikan teguran atau pendidikan. Ya. Dan bahkan Nabi, sudah kita singgung tadi, juga mengangkat pengawas pasar. Ya, pengawas pasar ini lembaganya nama Hizbah, pengawas pasar namanya muhtasib. Ya. Muhtasib. Ya. Ini tugas mengawasi pasar. Ya. Dalam konsep fikih, mustasib itu ada dua macam. Mustasib yang dari masyarakat, yang bukan dari pemerintah, itu tugasnya hanya ya mengingatkan supaya tidak berbuat curang. Tapi kalau muhtasib yang diangkat oleh pemerintah, itu adalah ya dia memperingatkan dan punya kewenangan untuk menegur dan membuat tindakan gitu ya. Muhtasib ya. Ini tujuannya adalah agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang ada di pasar. Ya, kalau yang di Indonesia ini misalnya yang kaitannya dengan pengawasan pasar yang ikut mengontrol, yang muhtasib yang dari masyarakat itu misalnya saya melihat dari YLKI, Yayasan Konsumen Indonesia itu ya, itu kan untuk mengingatkan ya supaya para penjual pedagang itu tidak melakukan kecurangan-kecurangan. Ya. Nah, yang dari pemerintah yang punya kewenangan misalnya di BPOM itu ya dia punya aturan dan dia punya kewenangan untuk menindak itu siapa-siapa yang terjadi kecurangan. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah negara dibenarkan membatasi bidang-bidang pekerjaan yang menjadi sarana memperoleh penghidupan. Membatasi. Misalnya melarang pekerjaan yang diharamkan syara. Gitu. Apa yang diharamkan syara? Prostitusi misalnya. Prostitusi karena menjadi pekerjaan gitu, ya. Prostitusi menjadi pekerjaan. Padahal dulu kalau di masyarakat kita itu orang yang manusia itu julukannya adalah wanita tunasusila. Ya. Sekarang jadi PSK, pekerja seks komersial. Soalnya itu pekerjaan, padahal itu sesuatu yang sangat dilarang dalam ajaran Islam. Nah, itu adalah termasuk dosa besar, ya. Kemudian perjudian. Perjudian itu juga tegas-tegas dilarang dalam Islam. Kemudian pembuatan minuman keras, khamr. Minum khamrnya juga dilarang, pembuatan minum kerasnya dilarang. Kemudian perdukunan, nah ini ramalan, klub-klub malam, ini perlu ada pengawasan gitu. Jangan sampai hal-hal seperti ini berkembang. Nah, itu sesuatu yang dilarang, ya. Membatasi bidang-bidang yang dilarang. Kemudian kecuali melarang pekerjaan yang diharamkan, negara juga berwenang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dihalalkan syara. Kenapa demikian? Agar pekerjaan itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, tidak terjadi kecurangan, ya, dan memenuhi syarat-syarat untuk tercapainya tujuan pekerjaan bersangkutan. Ya, kadang karyawan itu tidak bekerja sepenuhnya sebagaimana yang distandarkan gitu, sehingga target-targetnya tidak terpenuhi. Ini terutama yang ini katanya pegawai-pegawai di pemerintahan itu ya perlu ada pengawasannya gitu, sehingga pekerjaan-pekerjaan itu dilaksanakan dengan sebaiknya. Guru juga demikian, dosen juga demikian. Maka harus ada pengawasan, ada kontrol gitu. Ya.
Jadi yang dilirik bukan hanya yang diharamkan saja, pekerjaan yang baik tetap harus diawasi agar berjalan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang diharapkan. Kemudian yang keenam adalah menentukan upah kerja. Menentukan upah kerja. Nah ini kenapa pemerintah perlu ikut campur dalam menentukan upah kerja? Bahwa pekerja itu inginnya upahnya tinggi dengan pekerjaan yang ringan, gitu kan? Pekerjaan yang ringan, pengen upah yang tinggi. Di sisi lain, majikan, pengusaha inginnya pekerjanya bekerja full, upahnya rendah gitu. Nah ini kan tidak ada titik temu itu ya, antara keinginan pekerja dengan keinginan majikannya. Satu ingin gajinya tinggi dengan pekerjaan yang sedikit, satu ingin pekerjaannya menyelesaikan banyak dengan upah yang rendah, gitu kan. Maka ini harus ada yang menengahi. Ya. Kalau tidak ada yang menengahi, perusahaan bisa melakukan eksploitasi pada para pekerjanya, atau karena pekerja itu biasanya dalam posisi bargaining powernya rendah, gitu kan, posisi tawarnya rendah, ya akhirnya dikasih gaji rendah pun akhirnya terpaksa daripada tidak bekerja gitu. Nah itu posisi tawarnya rendah. Nah dengan demikian, kalau upah karyawan, upah buruh itu terlalu rendah, ya mungkin dia akan bekerja, tapi dalam melaksanakan pekerjaannya karena penghasilannya kurang, ya kebutuhan makannya menjadi tidak sebagaimana mestinya, fisiknya lemah, produktivitasnya rendah, ya kan? Atau cepat loyo gitu, ya hanya karena banyak makannya hanya karbohidrat saja, kurang protein gitu kan? Padahal kebutuhan protein itu sangat mutlak. Ya orang hanya makannya karbohidrat, beras, nasi sama ikan asin terus gitu ya. Nah, karena kurang gizi gitu. Ya maka fisiknya menjadi lemah. Nah, sehingga produktivitasnya rendah, ngentutan gitu ya. Nah, ini kalau gajinya rendah. Dan ini juga akan merugikan perusahaan kalau produktivitas mereka jadi rendah. Akhirnya dengan produktivitas rendah, target perusahaan tidak tercapai. Akhirnya kalah bersaing dengan perusahaan yang lain. Akhirnya bisa bangkrut juga di situ. Kemudian di sisi lain, kalau upah itu terlalu tinggi, upah tuntutannya tinggi. Nah, ini juga kesempatan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan juga menjadi sedikit. Karena keuntungan sedikit, tidak mau lagi investor menawarkan tambahan investasinya pada bisnis itu. Ya, akhirnya bisnis juga tidak berkembang gitu. Karena tidak ada tambahan investasi baru. Nah, tidak berkembang, tidak ada investasi baru, ya kalah bersaing lagi dengan perusahaan yang lain. Maka akhirnya juga bisa kolaps juga gitu. Maka keseimbangan upah itu perlu. Ya. Nah, siapa yang bisa menengahi kepentingan buruh, kepentingan pekerja dengan kepentingan majikan itu? Ya penguasa gitu, pemerintah gitu. Ini dari sekian ini
siapa yang pegawai negeri yang ada yang pegawai swasta? Siapa? Mbak Dania, pegawai negeri atau pegawai swasta? Belum bekerja, Pak. Oh, belum bekerja. Mas Denny, Ya Pak, pegawai negeri atau pegawai swasta? swasta Pak. Swasta. Ya. Di Semarang. Iya Pak, di Semarang Pak. Nah, basisnya UMR atau apa? Iya Pak, sampun UMR Pak. Ya, UMR. Semarang berapa UMR? Ini minimal 2 juta berapa? Kalau ini 2815 Pak, kalau tidak salah Pak. Oh, 2815. Nah, itu sampai dengan angka itu ada campur tangan pemerintah gitu. Ya. Untuk sampai dengan angka itu. Ya. Itu sudah dicoba itu ya. Nah, untuk menetapkan UMR nih contoh, ini kan Semarang, Demak, Ungaran, Kendal, Purwodadi itu beda-beda kan? Iya Pak, benar Pak, beda-beda Pak. Ya, padahal dasar hitungannya adalah sama gitu. Yang komponen yang dihitung itu sama. Maka tidak ada 54 poin gitu ya. Ada 54 poin yang diperhitungkan dalam menentukan upah kerja itu. Kalau di Indonesia loh ya. Yang saya ingat ada untuk sabun, ada sikat gigi, sandal jepit, gayung, beras, kecap, itu sampai 54 poin. Nah itu hitungannya berdasarkan kemudian masing-masing poin itu dihitung berdasarkan harga rata-rata di masing-masing daerah. Harga beras di Semarang beda dengan harga beras di Purwodadi. Mahal mana kira-kira? Beras. Mahal di Semarang atau mahal di Purwodadi? Di Semarang, Pak. Ya, Semarang, ya. Purwodadi beras lebih murah karena Purwodadi itu lumbung beras gitu kan. Ungaran juga lebih rendah lagi. Nah, itu ya. Jadi penetapannya itu melibatkan juga dalam penetapan angka-angka itu melibatkan ya, survei dan sebagainya, termasuk BPS di sini ikut berperan. Kira-kira di Semarang itu rata-rata harga berapa? Nah, kemudian BPS Demak berapa rata-rata di Demak gitu. Maka ketemu angka itu. Nah, ini kemudian dikonsultasikan ya dengan ahlinya dan juga di situ kemudian dipertemukan antara persatuan kerja dengan para majikan. Nah, sehingga ketemu angka itu. Nah, ini apa namanya? Dalam kaitan dengan menentukan upah. Ya. Penting ini ya. Tanpa campur tangan negara ya itu akan bisa terjadi kekisruan itu antara kepentingan kerja dengan kepentingan perusahaan. Adanya demo-demo saja nanti. Nah, akhirnya kerjanya nggak lancar gitu ya. Nah, itu semuanya dirugikan. Demo terus itu ya pekerja juga tidak bisa melaksanakan kerja dengan baik, sehingga jam kerjanya berkurang ya kepotong juga misalnya gitu kan, dan seterusnya ya. Oke, silakan kalau ada komentar terkait dengan ini campur tangan negara. Maaf Pak, izin bertanya. Iya, silakan. Kalau dalam misalnya kan ada yang menjaga pasar itu ya Pak, itu kan Iya. ada pungutannya.
Apakah itu diperbolehkan, Pak? Nah, pungutan yang mana gitu? Pungutan untuk keamanan, nah, misalnya jelas untuk keamanan, sama yang jaga malam. Nah, kaitannya ini misalnya itu agar pasar tidak kecurian gitu. Kebersihan Ya. juga Pak biasanya Pak. Kebersihan gitu kan. Nah, ini yang ditentukan sama, bukan yang liar ya. Kalau yang liar ya beda lagi. Ini jadi kalau untuk kepentingan bersama disepakati bersama. Nanti misalnya tadi untuk keamanan, nah, supaya tidak kemasukan pasar itu kan ditinggal, tidak mungkin semuanya tidur di pasar kan, sehingga ada penjaga keamanannya kan, situ. Nah, itu ya berdasarkan kesepakatan mereka. Nah, tapi kalau yang liar-liar kemudian membuat resah, nah itu ya beda lagi. Termasuk biasanya tadi juga ada kebersihan, ya kemudian ya. Nah, yang dimaksud tadi dengan pengawasan pasar itu kaitannya dengan agar tidak terjadi tadi di pasar, mekanisme pasar itu tidak rusak gitu. Jangan sampai ada yang penipuan dan sebagainya, kecurangan dan sebagainya. Ya, menjual daging gelonggongan, menjual daging campuran babi dan sapi, gitu kan. Nah, menjual ayam tiren mati kemarin. Nah, ini kan ini harus dikontrol. Nah, ini kan sudah ada tugasnya di situ. Kalau kaitannya dengan itu ada DP POM kan. Nah, ini tugas kewenangannya di situ. Enggak yang lain? Halo? Masih didengar suara saya? Masih Pak. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Nah, ini ada beberapa catatan tambahan ya. Ini menurut Umar Kaprah, ini pakar ekonomi Islam, ini negara mempunyai peran positif. Ini tertakatnya dalam perencanaan yang rasional yang selaras dengan syarat Islam, membangun infrastruktur fisik dan sosial yang diperlukan. Nah, kemudian di sini menurut Abdul Hasan Muhammad Sotik, di sini negara bertanggung jawab untuk kesejahteraan seluruh orang, baik secara material maupun spiritual. Kemudian dia juga menyinggung tentang peran hizbah dari negara, mencakup menjamin pengawasan implementasi ajaran Islam pada semua bidang kehidupan manusia. Ya. Kemudian peran negara adalah penting dalam ekonomi Islam. Negara bertanggung jawab untuk menjalankan norma-norma ekonomi dan nilai-nilai di masyarakat termasuk dalam hal ekonomi. Dan dalam bidang ekonomi, negara menjamin ini kebutuhan dasar semua penduduk, membantu dan mengawasi full employment, kerja penuh untuk seluruh sumber daya. Nah, ini bagaimana agar tidak terjadi pengangguran, ya. Kemudian menjamin implementasi norma-norma dan nilai Islam dalam pemberian harga, faktor-faktor ini termasuk faktor harga, transfer payment, dan mengarah pada distribusi income, ya. Kemudian Abdul Zaki Kaf ini menyebutkan dalam bukunya itu negara melindungi orang-orang yang tidak bekerja. Nah, orang tidak bekerja, bagaimana dia bisa hidup, ya. Nah, kemudian
Talegani, ini peran utama negara adalah merestrukturisasi hak-hak properti pribadi. Misalnya negara akan menghapus institusi yang tidak ekonomis dan tidak etis, nah, seperti feudalisme. Kemudian peran negara penting dalam menjamin standar hidup minimum terhadap kalangan kurang beruntung dalam masyarakat. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan, ya. Yang lain lengkap bisa baca secara lengkap di materi ini. Oke, ada pertanyaan? Silakan atau menyampaikan sesuatu. Oke, kalau tidak ada, untuk pertemuan ke depan kita akan bahas tentang prinsip-prinsip warisan. Nah, saya akan menyampaikan tentang prinsip-prinsipnya. Nah, kalian saya tugasi untuk meringkas dari kaitannya dengan warisan, yaitu isi surat An-Nisa ayat 11 sampai 14. Dicatat baik-baik. Saya akan menanyakan surat An-Nisa ayat 11 sampai 14. Surat An-Nisa itu surat keberapa? Ya. Surat An-Nisa itu surat keberapa dalam Al-Qur'an? Tiga ya, Pak? Ketiga itu Al-Imran. Keempat, Pak. Keempat, ya. Surat keempat ayat 11 sampai 14. Coba dibaca di situ bagaimana pembagian warisan menurut Islam. Bagian laki-laki berapa, bagian perempuan berapa, bagian ayah, bagian ibu, bagian anak laki-laki dan sebagainya. Ya. Itu ada detail di situ. Silahkan kalian rangkum dari situ, ya. Nah, untuk pertemuan minggu depan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri hari ini. Ada pertanyaan? Cukup, Pak. Oke. Oh, kalau tidak ada, kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.